Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haski Paradiana dengan NIM 2502017. Di video sebelumnya saya telah membahas mengenai pengukuran unsur iklim lingkungan mengenai pengukuran curah hujan. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai tentang pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer. Simak terus videonya sampai selesai. Nah, untuk teman-teman semua pasti tahu apa itu angin. Jadi, angin ini merupakan pergerakan massa udara yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara secara horizontal di berbagai wilayah. Menurut Sassiono, tahun 2014, kecepatan angin sangat dipengaruhi oleh gradien tekanan, di mana massa udara akan bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Dalam meteorologi, parameter yang diukur adalah kecepatan dan arah angin. Kecepatan angin ini umumnya dinyatakan dalam satuan meter per detik, kilometer per jam, atau knot. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Jadi, pengukuran kecepatan angin ini merupakan parameter krusial dalam studi klimatologi dan hidrologi. Menurut ASDAQ 2010, penggunaan instrumen portabel seperti anemometer digital sangat efektif untuk observasi mikroklimat karena sifatnya yang praktis dan mampu memberikan data secara instan di lokasi penelitian. Alat ini bekerja dengan prinsip konversi energi kinetik, di mana aliran udara memutar bilah kipas atau baling-baling yang kemudian dideteksi oleh sensor elektronik untuk dikonversi menjadi angka kecepatan digital. Nah, untuk anemometer itu sendiri bisa kita lihat pada gambar tersebut. Jika kita perhatikan, pada layarnya terdapat angka 28 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa alat ini adalah tipe termoanemometer yang menggunakan sensor termistor internal untuk mengukur suhu udara secara simultan saat pengukuran angin dilakukan. Alat pengukur angin genggam sering digunakan untuk inspeksi cepat atau studi lingkungan spesifik, namun memerlukan orientasi yang tepat terhadap arah angin agar tidak terjadi bias pengukuran. WMO 2018. Untuk cara menggunakan anemometer, pertama kita nyalakan alat dengan cara tahan mode hingga muncul angka yang terdapat pada layar. Kemudian letakkan anemometer di tempat terbuka. Pegang atau pasang alat setinggi tertentu. Biarkan terkena angin secara langsung. Kemudian kita baca hasil pada layar. Untuk mematikannya kita lakukan tahan mode dan lepaskan baterainya. Praktikum pengukuran kecepatan angin periode 15 April 2026 sampai 21 April 2026. Tujuan praktikum untuk mengetahui pengaruh kecepatan angin menggunakan anemometer serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat untuk melakukan pengukuran. Yang pertama kita siapkan anemometer, kemudian alat tulis dan handphone. Dari hasil pengukuran selama 1 minggu sudah kita masukkan ke dalam tabel berdasarkan pengukuran tersebut. Berdasarkan data pengamatan selama 7 hari, kecepatan angin menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan namun cenderung berada pada kategori rendah. Kecepatan angin tertinggi tercatat pada hari kedua waktu sore hari mencapai 2,8 meter per detik dengan kriteria sedang. Sebaliknya, pada beberapa waktu pengamatan seperti pagi hari, di hari pertama, kelima, keenam, dan ketujuh, kecepatan angin tercatat 0,0 meter per detik atau sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya variasi stabilitas atmosfer di lokasi pengamatan. Kecepatan angin yang mencapai puncaknya di sore hari sangat lazim terjadi karena pengaruh pemanasan permukaan bumi oleh matahari yang maksimal di siang hari, sehingga menciptakan perbedaan tekanan udara yang memicu pergerakan massa udara. Puncak kecepatan angin yang sering terjadi di siang menuju sore hari
berkaitan dengan siklus harian suhu permukaan. Ketika suhu mencapai titik tertinggi, instabilitas atmosfer meningkat sehingga mempercepat pertukaran massa udara, menurut Handoko 2017. Kesimpulan, rata-rata kecepatan angin di lokasi pengamatan selama 1 minggu ini tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sirkulasi udara di titik tersebut mungkin dipengaruhi oleh hambatan lokal atau memang kondisi sinoptik wilayah tersebut sedang dalam keadaan tenang. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk pengakuan selanjutnya bisa ditunggu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.